Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putri Agustina dengan NIM 521020400. Dalam video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas akhir Pemikiran dan Peradaban Islam diampu oleh dosen M. Syarif, MPDI. Dan dalam video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada poin yang kedua. Pada soal yang kedua, yaitu saat penaklukan Spanyol Andalusia, Muslim mengubah wilayah tersebut menjadi pusat peradaban Eropa. Nah, poin soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana kondisi dan kebudayaan Eropa pada abad pertengahan. Dan soal untuk poin yang kedua yaitu jelaskan pengaruh peradaban Islam Spanyol Andalusia terhadap kemajuan peradaban dan kebudayaan Eropa, terutama untuk melahirkan Renaissance atau pencerahan di Eropa. Jadi, abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula saat runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut ketika Eropa mulai memasuki abad pembaruan dan abad penjajahan. Eropa mengalami masa yang dikenal sebagai zaman kegelapan atau The Dark Ages. Puncak abad pertengahan menunjukkan pertumbuhan populasi dan kemajuan seni serta pendidikan. Sedangkan pada abad akhir pertengahan mengalami krisis yang membuka jalan bagi Renaissance. Terutama pada awal periode ini, pada abad pertengahan, Eropa mengalami berbagai kondisi sosial, budaya, politik yang khas, seperti struktur sosial Eropa didominasi oleh sistem feodal, di mana kekuasaan yang bersumber daya dikuasai oleh tuan tanah. Masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas yang ketat, dengan raja berada di puncak, diikuti oleh bangsawan, kesatria, dan yang terakhir yaitu petani. Gereja Katolik Roma memiliki pengaruh yang dominan dalam kehidupan sehari-hari, ajaran yang mengatur moralitas, pendidikan, dan banyak aspek kehidupan sosial. Selama periode ini, banyak orang yang buta huruf, pendidikan tersedia hanya untuk kaum-kaum yang elit. Abad pertengahan seringkali disebut sebagai abad kegelapan karena stagnasi dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Pengetahuan klasik dan Yunani dan Romawi banyak yang hilang dan tidak diakses oleh masyarakat Eropa. Seni pada masa ini banyak dipengaruhi tema religius. Gaya arsitektur gotik muncul pada abad pertengahan, ditandai dengan katedral-katedral yang megah dibangun dengan gaya lengkung tinggi dan jendela kaca patri. Untuk segi ekonomi, Eropa pada awal abad pertengahan sangat agraris yang terfokus pada substansi. Hanya menjelang pada akhir periode perdagangan mulai berkembang dan muncul kota-kota perdagangan. Untuk poin yang kedua, peradaban Islam di Spanyol Andalusia terhadap kemajuan peradaban dan kebudayaan Eropa, terutama untuk melahirkan Renaissance pencerahan di Eropa. Seperti ilmu pengetahuan yang berada di kota-kota seperti Cordova, Toledo, dan Granada, menjadi pusat intelektual di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat, universitas-universitas didirikan, dan perpustakaan besar menyimpan karya-karya ilmiah yang menarik cendekiawan dari seluruh Eropa. Dan penerjemah karya-karya klasik, banyak karya ilmiah dari Yunani dan Romawi diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh ilmuwan Muslim. Karya-karya ini kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa lain, sehingga pengetahuan klasik dapat diakses oleh para cendekiawan. Dan selain itu, untuk kemajuan ilmu pengetahuan seperti matematika dan astronomi, kontribusi ilmuwan Muslim dalam bidang aljabar seperti Al-Khawarizmi dan astronomi membantu mengembangkan pemahaman baru tentang sains. Dalam bidang kedokteran pun, karya-karya seperti kitab Al-Hanun fil Al-Tib oleh Ibnu Sina menjadi referensi penting bagi dokter-dokter di Eropa selama berabad-abad. Dan filsafat dan pemikiran filosof Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Rus mengintegrasikan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam, mempengaruhi pemikiran-pemikiran Eropa pada masa Renaissance untuk mengeksplorasi rasional dan etika. Dan gaya arsitektur Islam juga mempengaruhi desain pembangunan di Eropa dengan penggunaan lengkungan, mozaik, dan taman-taman yang indah menjadi inspirasi bagi gereja dan bangunan lainnya.
Dan dapat ditarik kesimpulan, kondisi peradaban dan kebudayaan di Eropa pada abad pertengahan ditandai dengan stagnisasi ilmu pengetahuan dan dominasi gereja. Namun, pengaruh peradaban Islam di Spanyol Andalusia membawa perubahan yang signifikan melalui perkembangan ilmu pengetahuan, melalui penerjemah karya-karya klasik, serta pertukaran budaya yang sangat kaya. Hal ini berkontribusi besar terhadap lahirnya Renaissance di Eropa, menandai kebangkitan intelektual dan budaya baru yang mengubah wajah peradaban Barat untuk selamanya. Terima kasih, berikut adalah penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.